bagaimana kebiasaan buruk karena sudah menjadi sifat kita susah diubah. Mungkin bagaimana mengubah sifat buruk ya. Tidak ada sesuatu yang susah. Anda menjadi seorang penjahat yang paling luar biasa pun di muka bumi ini tetap bisa berubah. Ada kisah unik di sini. Kisah seorang tabi'in namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Teman-teman habis ini bisa ketik di Google kisah Fudail bin Iyad. Kisah Fudail bin Iyad banyak. Hampir semua lini berbicara tentang masalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, masalah keimanan, masalah taubat, masalah mengingat akhirat. Pasti Fudail bin Iyad itu umumnya ada namanya disebutkan. Orang ini kalau Anda tahu histori awalnya luar biasa. Sampai sahabat dekatnya bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah itu mengatakan sungguh Fudail adalah tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Siapa Fudail ini? Fudail ini tadinya perampok jalanan. Perampok jalanan. Dan saking kuatnya dia secara fisik ya, dan beraninya sampai dia merampok sendirian. Dia melawan kafilah. Dia melawan sekian puluh orang. Dan semua orang takut kalau lewat di tempatnya dia, takut, oh di sini ada Fudail, bahaya. Luar biasa gitu. Orang yang sangat ditakuti. Ada dua yang saya dapatkan dinukil athar tentang beliau, bagaimana taubatnya. Yang pertama itu satu malam ada lewat kafilah dan ternyata kafilah ini adalah orang-orang yang baik gitu kan. Terus kemudian mereka mengatakan, dan Fudail Allah buat telinganya mendengarkan itu. Dia rencananya mau merampok. Lalu mengatakan, sungguh di sekitar sini ada seorang penjahat bernama Fudail. Maka dia jangan sampai merebut harta kita. Ya, kita memohon kepada Allah SWT diselamatkan dari keburukan dia. Begitu dia dengarkan doa mereka, semoga Allah selamatkan dari keburukan Fudail. Dia tersentuh. Dia bilang, sampai pada tingkat ini kan manusia takut padaku. Gitu. Ya, dia berkata begitu. Akhirnya dia pun teman-teman sekalian tersentuh lalu bertobat gara-gara itu. Athar yang kedua menceritakan bahwasanya ada seseorang yang dimasuki rumahnya oleh Fudail untuk mencuri, ya, malam hari itu datang untuk mencuri. Dia masuk dalam kota, orang lagi tidur semua. Begitu dia naik ke temboknya seseorang yang dia ingin curi rumahnya, orang itu rupanya lagi sholat malam dan dia lagi membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum dzikra ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya hati orang-orang beriman itu lunak, tunduk terhadap apa yang diturunkan dari kebenaran kepada mereka. Ya. Maka dia pun tersentuh dengan ayat itu karena dia ngerti bahasa Arab. Lalu dia turun, dia merasa tiba-tiba ingin taubat Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia masuk ke dalam masjid. Dia tidak mau kemana. Waktu itu orang belum ada penerangan kayak kita lampu begini, orang masih pakai sumbu minyak gitu kan. Maka pada saat itu pun akhirnya dia masuk ke dalam masjid. Pengurus masjid menjelang subuh itu ingin sholat. Begitu masuk ke dalam masjid dilihat ada Fudail, gitu kan. Dia masuk, dia kaget ada Fudail, lalu dia keluar dari masjid. Orang-orang yang lain pada datang mau sholat, tanya kenapa belum azan? Dia bilang dalam ada Fudail. Orang ketakutan semua. Kenapa? Fudail ini penjahat besar. Karena lama mereka nunggu di luar, khawatir Fudail membunuh mereka. Karena ini Fudail suka bunuh orang dan mengambil harta. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Maka dia pun, ya, atau mereka pun berdiskusi sama lalu berkata, kita nggak ada solusi lain kecuali kita harus ya mencari tahu tentang ini. Lalu masuklah satu orang melihat lalu menanyakan, ada apa hai Fudail? Kenapa kamu kesini? Lalu dia menangis dan dia mengatakan, saya ingin tobat ke jalan Allah. Maka orang-orang pun pada gembira menyambut dia dan semenjak itu dia belajar agama dan menjadi ulama besar kaum muslimin. Jadi nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan. Dan bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan atau menerima taubat hambanya selama matahari belum terbit dari barat. Dalam riwayatnya dikatakan sebelum ruh sampai ke tenggorokan, seperti itulah ya. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kuasa.